Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Puspitasari. Saya dari kelompok 1 5A Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan mengenai unit 2, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dengan segala potensi yang telah dikaruniai oleh Tuhan, yang menjadikan manusia mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan mampu berinovasi dan berkarya dalam meningkatkan kualitas hidupnya, serta manusia sebagai makhluk hidup individu mempunyai peran atas lingkungannya. Sebagai makhluk hidup individu, manusia juga tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia juga harus hidup bermasyarakat. Karena memang sejak lahir, manusia mempunyai hasrat untuk menyatu dengan lingkungannya, untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan dirinya. Dalam hal ini, manusia menggunakan pikiran dan perasaan atau kehendaknya. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang memiliki makna tidak terbagi. Jadi, merupakan suatu kebetulan yang dapat dipakai untuk mengatakan suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk hidup individu mempunyai arti bahwa manusia terlahir dengan memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang membedakan dengan manusia lainnya. Perbedaan itu dapat terlihat dalam bentuk fisik, wajah, dan sifat. Pembentukan diri seorang individu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor genotip, dan yang kedua, faktor fenotip. Faktor genotip merupakan faktor keturunan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor fenotip adalah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seorang individu. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari luar. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Dalam sebuah masa, manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah lakunya hampir mirip dengan tingkah laku masa bersangkutan. Dalam hubungan ini dapat dicirikan apabila manusia dalam tindakan-tindakannya menjurus kepada kepentingan pribadi, maka disebut sebagai makhluk individu. Sebaliknya, apabila tindakannya merupakan hubungan dengan manusia-manusia lainnya, maka manusia itu dikatakan makhluk sosial. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, nafistik, menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu sendiri, seperti bakat, potensi, termasuk pula hubungan atau kemiripan dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu empiristik, menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan dan lingkunganlah yang akan menentukan pertumbuhan seseorang, bertolak belakang dengan nafistik. Yang ketiga yaitu konvergensi, menyatakan bahwa pertumbuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri dan lingkungan. Konvergensi ini mencoba menyatukan antara nafistik dan empiristik. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia tunduk pada norma sosial atau aturan. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila dia hidup di tengah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial juga memiliki arti. Manusia membutuhkan orang lain
dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial. Maksudnya, tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia manapun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Alasan manusia selalu bermasyarakat yaitu karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri, dan hasrat untuk mengadakan keturunan. Hal ini dinyatakan semenjak manusia lahir mempunyai dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia sekelilingnya, dan kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.